seperti ini alasannya. Kemudian syarat yang harus kita siapkan yaitu KTP depan ya, dengan swadaya Anda. Contohnya seperti ini. Ini ada contoh pada bagian ini. Ini adalah request Google Authenticator dan SMS phone Toko Kripto ya. Di sini contoh foto untuk request reset. Nah, di sini ada yang lebih detail pada bagian unggah KTP, teman-teman bisa lihat. Nah, KTP harus jelas seperti ini. Kemudian syarat kedua adalah file swadaya seperti ini. Jadi kata-katanya reset Google Authenticator di Toko Kripto, kemudian tanda tangan, nama teman-teman, tanggal pengajuan berdasarkan KTP di sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan membahas cara mereset Google Authenticator pada Toko Kripto ya. Karena Mimin baca di video-video sebelumnya banyak teman-teman yang bertanya tentang cara mereset Google Authenticator atau security pada Toko Kripto ya. Jadi tanpa Google Authenticator kita tidak bisa login, ataupun bisa login tapi tidak bisa melakukan withdraw atau penarikan di exchanger kripto, terkhususnya Toko Kripto. Nah, oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel Mimin, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman. Ya sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Nah, pertama-tama kita buka akun Toko Kripto ya. Kita masukkan dengan email ya. Masukkan email dan password yang mungkin teman-teman ingat ya. Silakan dimasukkan lalu klik masuk. Nah, silakan ikuti dan geser puzzle security yang ini. Nantinya akan diminta verifikasi Google Authenticator, atau jika teman-teman mengaktifkan telepon, teman-teman bisa beralih ke telepon. Nah, jika teman-teman sudah melupakan Google Authenticator, sudah melupakan nomor telepon, akhirnya tidak bisa verifikasi untuk login, maka kita harus melakukan cara ini untuk membuka atau mereset keamanan akun kita. Nah, caranya langsung saja klik di bawah pada bagian verifikasi keamanan tidak tersedia. Nah, setelah teman-teman klik akan diarahkan ke bagian support ya, Toko Kriptonya, dan di sini kita akan dibantu oleh supportnya. Nah, jika teman-teman klik dan beralih ke bahasa Inggris, teman-teman bisa rubah bahasa Indonesia di bagian ini ya. Jika biasanya ini default dari smartphone atau komputer ya, di sini untuk mengganti bahasa jika teman-teman bingung. Nah, di sini kita juga bisa mencari atau menjelaskan permasalahan, tapi di bawah ada layanan mandiri yang bisa kita lakukan. Nah, caranya di sini terkhususnya kalau kita mau reset Google Authenticator, kita klik pada reset Google Authenticator, dan kalau SMS kita reset pada SMS ya. Kemudian di bawah ini ada juga informasi-informasi lainnya, dan sekarang kita akan fokus reset kepada Google Authenticatornya. Langsung saja klik pada reset Google Authenticator. Oke, pada bagian register email, teman-teman masukkan email yang pernah teman-teman daftarkan di akun Toko Kripto. Nah, jika sudah, teman-teman klik yes pada bagian persetujuan ini dan klik submit. Nah, jika teman-teman diarahkan ke bahasa Inggris, teman-teman bisa ganti pada bagian atas ya, ganti ke bahasa Indonesia, dan secara otomatis akan berubah ke bahasa Indonesia. Ya, kemudian teman-teman pastikan email teman-teman, lalu klik saya setuju untuk menyetujui proses yang akan berlangsung. Setelah dimasukkan email, centang biru, klik kirimkan permintaan. Nah, setelah beberapa saat kita akan diberikan form yang dikirimkan kepada email. Selanjutnya kita langsung klik pada form yang diberikan untuk memasukkan persyaratan pembukaan akunnya. Nah, emailnya seperti ini, ada request form, teman-teman langsung klik ya. Teman-teman klik dan klik juga konfirmasi permintaan. Secara otomatis akan dibuka ke halaman untuk reset atau Toko Kripto Self Service Support. Nah, di sini teman-teman langsung
masukkan alasan permintaan. Jadi teman-teman alasannya bisa tulis di sini ya. Alasannya lupa Google Authenticator atau kehilangan akses. Ya. Mohon bantuan untuk mereset Google Authenticator. Nah, seperti ini alasannya. Kemudian syarat yang harus kita siapkan yaitu KTP depan ya dengan swadaya Anda. Contohnya seperti ini. Ini ada contoh pada bagian ini. Ini adalah request Google Authenticator dan SMS phone toko kripto ya. Di sini contoh foto untuk request reset. Nah, di sini ada yang lebih detail pada bagian unggah KTP. Teman-teman bisa lihat. Nah, KTP harus jelas seperti ini. Kemudian syarat kedua adalah file swadaya seperti ini. Jadi kata-katanya reset Google Authenticator di toko kripto, kemudian tanda tangan, nama teman-teman, tanggal pengajuan berdasarkan KTP di sebelah kiri. Nah, ini untuk contoh reset Google Authenticator. Nah, kalau reset email, SMS ya, atau nomor HP ya seperti ini. Tulis keterangan apa yang di reset. Nah, setelah teman-teman menyiapkan dokumennya, silahkan upload pada bagian ini, langsung klik. Kemudian teman-teman cari di mana teman-teman menyimpan dokumennya. Nah, setelah diupload KTP-nya, selanjutnya mengupload swadaya. Ingat, swadaya seperti ini harus berdasarkan apa yang mau di reset dan memegang KTP dengan tanda tangan dan tulisan pengajuan yang jelas. Oke, karena di sini Mimin sudah siapkan, Mimin tinggal upload ke bagian ini. Oke, setelah diupload persyaratan keduanya, maka langsung saja klik centang saya menyetujui. Proses akan berlangsung maksimal selama 1x24 jam dan fitur penarikan akan ditangguhkan selama 3x24 jam ya, sekitar ya. Jadi setelah pengajuan ini nanti misalnya sudah berhasil, kita tidak bisa melakukan penarikan selama estimasi 3x24 jam ya. Oke, sekarang klik kirim jika sudah mengupload persyaratan yang diminta. Klik kirim. Nah, di sini kita sudah mengirim ke supportnya dan kita akan mendapatkan tiket. Oke, kita bisa klik kembali ke beranda. Nah, di sini kita akan dikirimkan berupa tiket di email untuk kita cek status pengajuan kita. Nah, di sini ya, pada bagian ini teman-teman bisa lacak ya, klik di sini. Kita bisa tahu status yang diproses saat ini masih pending. Dan proses ini makan waktu hingga 1x24 jam. Jadi kita sudah punya tiket number. Jika misalnya sudah 1x24 jam belum ada kabar, kita bisa melakukan chat support toko kriptonya. Jadi nanti akan di follow up. Oke, selanjutnya kita akan menunggu balasan daripada admin toko kripto untuk statusnya, mungkin estimasi 1x24 jam. Oke, nanti jika sudah ada informasi tambahan, Mimin akan lakukan update ke teman-teman sehingga akun ini sampai berhasil login dan melakukan reset Google Authenticator. A few moments later. Oke teman-teman, tanpa menunggu lama di sini Mimin sudah mendapatkan email terbaru dari toko kripto bahwasanya senang bertanda bahwa permintaan dengan tiket 19567 telah diterima. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk mengakses detail permintaan untuk melacak status permintaan terbaru dengan mudah. Ya, kita bisa klik di sini untuk melihat status terbaru kita dan sekarang kita bisa lihat bahwa status kita sudah di-approve. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba login. Oke, kita klik masuk, kemudian masukkan email, kata sandi, klik masuk, kemudian drag ke kanan. Nah, ternyata sudah approve ya, dan sekarang sudah tidak ada lagi permintaan Google Authenticator-nya. Oke, kalau kita misalnya melupakan nomor telepon juga, kita bisa menonaktifkan juga seperti cara kita mengajukan yang tadi ya. Oke, sekarang kita karena bermasalahan cuma di Google Authenticator, maka kita akan mengambil kode untuk bisa login, nanti akan kita aktifkan kembali. Oke, kita masukkan kode SMS untuk bisa login kembali, kemudian kita akan aktifkan kembali Google Authenticator-nya ya. Kita pastekan
Oke, sekarang akun sudah berhasil login ya. Selanjutnya kita akan mengaktifkan kembali Google Authenticator yang baru di bagian keamanan akun. Oke, selanjutnya karena kita sudah mereset Google Authenticator, kita akan membuat Google Authenticator yang baru. Google Authenticator ini berguna untuk melakukan penarikan atau transaksi ya. Karena di toko kripto menjaga keamanan, jadi ada 3 verifikasi yang harus dilakukan ketika melakukan transaksi ataupun penarikan, yaitu verifikasi SMS, verifikasi email, dan Google Authenticator. Jadi karena tadi kita lupa membackup Google Authenticator, kita harus mereset. Dan setelah kita mereset, kita harus membuat ulang Google Authenticator-nya. Nah, untuk caranya, kita klik pada bagian icon, lalu pergi kepada keamanan akun. Nah, di sini langsung kita klik aktifkan Google Authenticator. Nah, kali ini kita tidak boleh melupakan lagi kode backupnya. Kita harus menyimpan baik-baik ya. Di sini baik bisa menggunakan App Store ataupun Google Play Store. Oke. Di sini Mimin akan coba install terlebih dahulu Google Authenticator-nya ya. Oke, karena di sini menggunakan PC, jadi Mimin akan mendownload Google Authenticator-nya untuk kita aktifkan ya. Kita klik lanjut selanjutnya, dan di sini kita akan mendapatkan kode yang harus kita simpan ya. Jadi kode ini digunakan untuk bisa menggunakan dengan scan untuk otomatis, atau kita bisa menggunakan kode ini. Kode ini bisa kita simpan dulu baik di notepad untuk memudahkan kita. Oke, selanjutnya kita download ya di Play Store, yaitu Google Authenticator ya. Kita download, kemudian kita install. Kemudian kalau sudah selesai, langsung kita buka Google Authenticator-nya, langsung klik Get Start ya. Jadi kita bisa menggunakan Google Authenticator sebagai dengan akun Gmail yang kita kaitkan, atau bisa kita gunakan Google Authenticator tanpa akun. Itu bebas ya. Karena kita tidak menggunakan scan, karena kita mau praktekkan yang menggunakan kode, jadi kita copy kode ini, kita masukkan pada bagian add kode ya. Kalau kita mau scan dari HP, kita klik scan. Kalau kita manual, kita enter yang setup key. Karena Mimin di sini mau menggunakan setup key, di sini Mimin akan pastekan setupnya. Di sini misalnya Mimin input nama toko kripto. Kemudian base key-nya kita bisa pilih time base ya. Kemudian klik add. Nah, sekarang kita sudah punya kode authenticator yang akan berubah-ubah setiap 30 detik sekali. Karena kita sudah mengcopy ini dan kita sudah simpan atau bisa menggunakan QR code. Selanjutnya kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, langkah 3 ini ya. Langkah 3, harap simpan kunci ini pada kertas. Kunci ini akan memungkinkan Anda untuk memulihkan Google Authenticator Anda jika terjadi kehilangan telepon. Nah, kalau kita kehilangan ini, maka kita harus melakukan reset seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi prosesnya memang agak ribet dan memakan waktu. Tapi kalau ini kita catat dan kita simpan baik-baik, jadi sewaktu-waktu bila HP kita hilang atau dimana kita mengkonekkan Google Authenticator, kita bisa menggunakan kode ini untuk recovery-nya. Oke, jadi ini wajib disimpan atau dicatat baik-baik supaya memudahkan ke depannya. Jika sudah, klik selanjutnya. Kemudian di sini kita akan diminta verifikasi ketiga-tiganya untuk memvalidasi Google Authenticator terbaru. Pertama, kita klik ambil kode pada email. Ya, kemudian klik ambil kode pada SMS. Kita akan ambil secara bersamaan. Kemudian kita masukkan kode yang dikirim pada SMS. Lalu langkah terakhir, kita ambil kode verifikasinya pada aplikasi Authenticator. Pastikan pemutaran ini masih jauh supaya kode ini masih valid, karena semakin biru ini mengecil artinya semakin dekat dengan durasi penukaran kode yang baru. Ya, kita tunggu. Nah, apabila masih full, kita bisa copy, kita masukkan, klik selanjutnya. Dan sekarang kita sudah berhasil mengaktifkan kembali Authenticator Google. Dan sekarang kita bisa melakukan penarikan karena sudah aktif
dan sudah mengingat ketiga-tiganya. Kemudian keamanan opsi terbaru, kita juga bisa mengaktifkan dengan autentikasi WhatsApp ya. Jadinya lebih aman lagi. Oke. Itu dia cara mereset Google Authenticator sampai mengganti ke Google Authenticator yang baru. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ada kendala dan keluhan lainnya, teman-teman bisa klik bagian support yang ini ya. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang cara mereset Google Authenticator pada toko kripto, kemudian mengaktifkan kembali karena kita lupa Google Authenticatornya. Jadi kita harus men-save kodenya supaya bisa lebih aman akun kita ketika smartphone kita hilang atau Google Authenticatornya hilang. Jadi memudahkan kita dalam memproses secara mandiri. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Min akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan salam profit.